Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, mari kita lanjutkan lagi studi kita. Ini setelah kita sudah bisa memberikan informasi tiap titik acuan yang kita beri, kita bisa melakukan evaluasi untuk beberapa komponen-komponen yang ada di siklus ini. Contohnya, ini step berikutnya ini kita dengan mengetahui entalpi titik 2 dan titik 3 kita bisa melakukan kalkulasi untuk mengetahui performansi dari high pressure turbine. Nah, contohnya kita punya informasi H2 berapa, terus H3 aktual berapa, H3 ideal berapa. Dari informasi ini kita bisa menghitung kerja aktual dari high pressure turbine seperti ini, dan juga bisa menghitung berapa kerja ideal yang dihasilkan oleh yang seharusnya, jadi yang seharusnya dihasilkan oleh high pressure turbine seperti ini. Nah, jadi dengan mengetahui parameter 2 titik ini aja, 2 dan 3, kita sudah bisa menghitung efisiensi dari high pressure turbine. Untuk step berikutnya, untuk bagaimana dengan low pressure turbine, itu dengan langkah yang sama kita bisa lakukan kalkulasi seperti itu. Ini titik 6 dan titik 7 kita sudah ketahui parameternya. Dari situ kita bisa mengetahui berapa kerja ideal dan kerja aktual dan juga efisiensi dari low pressure turbine ini. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan lagi bagaimana kita memberikan kalkulasi pada instalasi di sini, di kondenser. Nah, di kondenser ini terletak pada titik 8 dan titik 9. Titik 9 kita sudah tahu bahwa titik 9 memiliki entalpi 417, mengacu pada tekanan informasi. Pada titik 9 itu tekanannya 1 bar, fasenya ada X sama dengan 0 atau saturated liquid. Nah, titik 8 kita belum tahu. Tapi dari awal kita konklusi tadi, kita tahu bahwa titik 8 ini memiliki nilai entalpi yang sama dengan titik 7. Nah, titik 7 kita sudah tahu bahwa aktualnya sebesar 2675. Artinya kondenser ini harus bisa harus mampu menurunkan entalpi dari 2675 menjadi 417. Kenapa kok bisa turun? Itu karena energi panas yang ada di steam itu berpindah menuju ke air pendingin kondenser. Nah, seperti ini. Jadi ilustrasinya gambarnya seperti ini. Jadi ada steam yang masuk, terus akhirnya keluar di sini menjadi condensing water oleh apa? Didinginkan oleh cooling water dari sini menuju ke liquid lain. Nah, seperti ini. Jadi dengan mengetahui titik-titik di diagram kita, akhirnya kita bisa melakukan kalkulasi data tiap komponen. Jadi pada saat ini kita lanjutkan lagi. Setelah kita sudah bisa menghitung high pressure turbine, low pressure turbine, ini saya berikan informasi ilustrasi steam turbinnya seperti apa yang kita sudah bahas di bab-bab awal modul kita. Kita juga bisa menghitung kebutuhan air pendingin cooling pump ini mengacu berdasarkan apa? Berdasarkan kesetimbangan energi di kondenser, bahwa Q kondenser itu sama dengan Q cooling pumpnya. Proses pendinginan steamnya itu sama dengan kebutuhan panas yang harus diterima oleh cooling waternya. Nah, berikutnya di titik reheater, nah, karena unit komponen baru kita ada reheater di sini energi panas di sini furnace akan digunakan untuk memanaskan reheater, juga memanaskan boiler. Nah, reheaternya di mana? Reheaternya posisinya adalah titik 4 dan 5. Titik 4 kita tahu sama dengan H3 aktual, dan titik 5 sama dengan H6. Akhirnya kita tahu bahwa reheater itu mampu menaikkan entalpi dari 2812 menjadi 2939. Nah, inilah
kita bisa mendapatkan berapa energi yang bisa diberikan reheater ke steam dari 4 ke 5. Nah, besarnya setara apa nih? Karena sebenarnya reheater itu adalah sebuah heat exchanger. Itu memberikan menukar panas dari energi pembakaran bahan bakar menuju ke steam ya. Nah, akan ada persamaan bahwa heat exchanger sama dengan Q-nya steam, jadi energi panasnya steam dari 4 ke 5 sama dengan energi panas yang diberikan oleh pembakaran bahan bakar di sini. Tentu semuanya dalam satuan waktu. Jadi dalam satuan waktu. Nah, berikutnya bagaimana berapa panasnya boiler? Nah, panas boiler antara titik 11 sama titik 1. Artinya teman-teman bisa menghitung dengan prinsip yang sama seperti kondenser, heat exchanger, karena boiler ini sebenarnya juga merupakan salah satu bentuk dari heat exchanger. Jadi ada kesetimbangan panas antara panas yang dilepaskan oleh energi pembakaran di sini sama energi panas yang diterima persatuan waktu oleh steam yang ada di boiler, yaitu antara titik 11 dan titik 1. Jadi teman-teman tidak perlu menghafal, tapi yang perlu teman-teman pahami adalah pemahamannya, adalah pemahaman titik-titiknya, bahwa setiap ada perubahan parameter, contohnya ada perubahan parameter dari titik 4 ke 5, pasti akan melibatkan ada pertambahan energi maupun pengurangan energi. Seperti itu. Insya Allah teman-teman pasti mampu memahaminya dan mencoba menyelesaikan soal yang ada, dan tentu dengan pemahaman yang lebih baik. Tapi jika teman-teman belum paham, silakan bertanya dan saya akan coba jelaskan mungkin dengan lebih detail, dan teman-teman bisa memahami penjelasan ini, dan sekaligus bukan hanya memahami sebenarnya, yang saya harapkan teman-teman bisa mengembangkan pemahaman Anda itu pada kasus-kasus yang lain yang lebih detail, dan mungkin desainnya sama maupun desainnya berbeda, tapi teman-teman tetap bisa menyelesaikannya dengan prinsip dasarnya bahwa di setiap kasus ini selalu ada melibatkan kesetimbangan energi maupun kesetimbangan massa yang ada di setiap komponennya. Saya harapkan penjelasan ini bisa dipahami, dan silakan bertanya jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Terima kasih.